Oke, ya. Itu kalimat dari Newton sendiri. Newton was asked how he discovered the law of gravity. He replied, by thinking about it all the time. Ada orang tanya pada Newton, gimana sih kok tiba-tiba ketemu dengan hukum gravitasi? Ya dipikir. By thinking about it all the time. Ya dipikir terus, direnungi terus, dianalisis. Jadi tidak datang tiba-tiba. Jangan nunggu, saya nunggu ilmu laduni aja Pak, siapa tahu ya. Tidak datang-datang kalau kamu modelnya begitu. Harus kamu berusaha, kamu kejar. Ya pasti nanti ada peran yang di atas. Tapi yang jelas kamu harus berusaha. Ya peran yang di atas itu kan sering saya contohkan. Newton itu sejak kecil sampai usia mahasiswa pasti kan juga sering lihat barang jatuh. Tapi kenapa munculnya ide mungkin ada gravitasi? Itu ketika dia kejatuhan apel umur 23 tahun itu. Nah, itu pasti ada peran yang di atas. Dimensi intuitif ilahiyah ikut main. Tapi kan terus dia pikirkan sendiri, dia renungi kenapa kok bisa begini ya. Rumusnya dia bikin dan seterusnya. Jadi ya berpikir. Kayak di kalimat yang kedua itu, I have studied this thing you have not. Itu kayak orang, Newton kamu kok pinter banget ya, rahasianya apa? Ya karena aku sudah belajar, kamu belum. Jadi sederhananya cuma itu. Jadi jangan heran dengan orang ini kok pinternya luar biasa ya. Kuncinya cuma satu, beliau sudah belajar, kamu belum. Kan cuma itu aja. Kamu kan bisanya cuma kagum, wah ilmunya tingginya luar biasa. Wah kamu cuma gitu dok. Kamu wah terus. Ya mau belajar gitu loh. Pangkas jaraknya biar gak terlalu jauh, biar kamu gak terlalu wow. Jadi sebenarnya rumusnya sama ya, karena beliau-beliau itu yang pinter-pinter, para ulama, para ilmuwan, ya belajar mereka. Coba kamu baca bagaimana tirakatnya mereka untuk belajar, untuk hafalan, untuk menjelajahi kitab demi kitab. Oh, itu berat. Kamu enak tinggal mendengarkan, menerima hasilnya. Itu pun kamu wah terus. Mbok ya dikembangkan kayak tadi Newton. Aku berdiri di atas pundaknya orang-orang besar. Sekarang kan gampang kamu nyari orang-orang besar, tinggal buka YouTube. Manfaatkan itu untuk kamu kembangkan lebih jauh. Jadi jawabannya Newton sederhana. I have studied this thing you have not. Dan sarannya Newton, if others would think as hard as I did, then they would get similar result. Kalau ada orang lain yang berpikir sekeras aku berpikir, maka mereka juga akan melahirkan, akan mendapatkan hasil yang sama. Tidak usah khawatir. Kalau kamu seserius Newton berpikir, insya Allah hasilnya juga sebesar gagasannya Newton. Tidak itu Pak, saya sudah mikir sampai mentok, tidak besar-besar hasilnya. Kurang keras berarti kamu belajarnya. Cuma itu saja kuncinya. Kamu kurang serius. Kalau serius insya Allah hasilnya sama. Jadi they would get similar result. Pasti hasilnya sama, tidak usah khawatir. Ya kalau tidak persis ya paling mendekat-mendekati lah, tidak masalah. Tapi ya sekitar-sekitar situ insya Allah. Cuma tirakatmu kurang kuat, ketekunanmu kurang banyak, istiqomahmu kurang panjang. Oke. Kalau ini sebenarnya saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang gravitasi. Ya, jadi tentang hukum. Kalau rumusnya enggak lah ya. Kalau teorinya mungkin ya, bahwa bumi punya daya tarik, kan gitu aja. Apa-apa yang dekat sama bumi ya nanti pasti jatuh ke bumi. Kok bulan tidak Pak? Dulu saya zaman SMP tanya ke guru saya gitu, kok bulan tidak jatuh ke bumi Pak? Terus gurunya, PR ya buat besok gitu. Oke. Lo ya enggak apa-apa, gurunya berarti jujur.
itu namanya kualik murid ngekei PR gurunya. Ya akhirnya ya dijawab besoknya. Karena istimewa pertanyaannya sampai jadi PR saya ingat sampai sekarang. Tapi guruku ya pinter, beliau menganalogikan kalau kamu ngelempar batu itu kan ada, meskipun ada gravitasinya, tapi karena ada kekuatan dari gerakan batu ini, batunya nggak langsung jujuk ke bawah. Tapi ketika gerakannya sudah habis, dia jatuh ke bawah. Nah, bulan juga begitu. Bulan itu punya daya gerakan. Gerakan itu harusnya lurus. Cuma karena gerakannya bulan itu cepat dan lurus. Cuma karena ada daya tarik bumi ini, akhirnya dia terikat sama bumi. Gerakannya jadi melengkung memutari bumi. Dan mungkin ini yang disebut oleh Newton rahasia hukum alam itu kan. Bulan ini kalau gerakannya lebih cepat sedikit, mungkin dia bisa mental keluar dari orbit bumi, sudah tidak dikuasai bumi lagi. Tapi kalau dia lebih lambat sedikit, dia akan jatuh ketarik gravitasinya bumi. Jadi putaran geraknya ternyata pas persis. Itu rahasia teori gravitasi. Dan itu yang bisa mikir sampai sejauh itu ya orang kayak Newton ini. Oke, dan itu berlaku untuk semua planet-planet yang lain dengan orbitnya. Makanya nanti kalau kiamat kan sebenarnya gampang bikin kiamat itu. Tinggal misalnya bulan dipercepat sedikit geraknya, dia lepas. Kemudian apa diperlambat dikit terus jatuh ke bumi. Oh, gampang, kiamat itu tidak ribet bagi yang menguasai kiamat. Jadi itu contoh teori gravitasi. Rumusnya itu. Kalau di situ saya kasih contoh. Iya. Saya membayangkannya itu kalau ada cowok beratnya 40. Kan gravitasi itu tergantung berat dan jarak. Itu kalau ada cowok beratnya 40 kilo, cewek 30 kilo. Terus kira-kira daya tarik menariknya berapa ya? Iya. Itu kalau pakai rumus hasilnya kayak gitu. Nah ya kamu hitung sendirilah nanti. Kamu copy sendiri filenya. Jadi ini kan dari sini ke sana sekitar 2 meter, anggap begitu ya. Kamu beratnya 40, yang sana 30. Itu kira-kira gaya tarik menariknya, kekuatan Newton, gaya gravitasi berapa ya. Oke, yaitu contoh awur-awuran aja. Makanya kalau kamu pingin gravitasinya agak berat ya kamu agak gemuk sedikit. Nanti kalau kamu kurus nanti kayak bulan tadi, kamu tidak deket-deket, cuma mengorbit sekitarnya aja. Iya. Kamu cuma muter aja, tidak nembak-nembak, ditunggu-tunggu kok muter wae. Iya. Jadi makanya kalau ada yang bilang aku adalah rembulanmu, berarti nggak nempel-nempel ya, pokoknya berjarak terus, tidak ketemu-ketemu. Oke, ini saya masukkan karena ini termasuk teori yang paling utama dari Newton. Sama teori gerak. Ini ada rumusnya fisika. Cuma ini sebenarnya bisa juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi hukum gerak yang pertama itu kan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan selalu dalam keadaannya. Yang diam akan diam, yang gerak juga akan bergerak, konstan. Hidup kita sebenarnya juga begitu. Kalau tidak ada gaya yang masuk padamu, resultan, mungkin bahasa hari ini ada motivator kah, ada ilmu baru kah, ada apakah yang masuk padamu, ya kamu pancet. Tidak ada yang membuatmu bergerak. Tidak ada yang membuatmu dari diam jadi gerak atau dari gerak jadi diam. Butuh resultan, butuh pendorong. Jadi kalau kamu merasa, Pak, hidup saya kok stuck gini, Pak, tidak maju-maju sejak dulu, mungkin kamu butuh pendorong. Entah pendorong dalam bentuk apa. Ya mungkin motivator, mungkin pacar, mungkin pokoknya kamu butuh yang bisa membuatmu bergerak. Nah itu yaitu tafsir jauhnya hukum gerak.
percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Geraknya secepat apa yang tergantung kekuatan yang bekerja yang membuatmu bergerak. Oke, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Ya contohnya kalau kamu main sepak bola, gaya kakimu dan bola kaki, nah itu nanti pakai teori ketiga ini. Oke, itu ada rumusnya, cuma kita tidak sibuk di sini ya, nanti kamu melongo aja, tidak paham-paham. Oke, itu kalimat bagus yang sehubungan dengan gerak. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Kalau ada aksi, biasanya ada reaksi. Ini rumus fisika. Tapi dalam hidup kita juga seperti ini sebenarnya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, yo siap-siap menikmati hasilnya. Nah, ini teori fisika, tapi sebenarnya juga modus basis dalam kehidupan kita. Jadi setiap hati-hati dengan yang kamu lakukan, sekecil apapun bahkan. Tidak nunggu yang besar-besar, nunggu efeknya. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, siap-siap menerima hasilnya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jangan sepelekan yang kecil. Kalau dia ngumpul, dia jadi besar banyak. Jadi perhatikan itu. Ini teorinya Newton. Jadi kalau kamu dikasih dalil Quran kok masih tidak percaya, pakai Newton aja. And to every action there is always equal. Jadi equal itu berarti apa? Ya sebesar itu. Kalau kamu melakukan sebiji dzarrah, ya kamu akan dapat reaksi baik. Kalau yang kamu lakukan baik, sebiji dzarrah itu sama. Ini yang sering dipakai oleh orang yang sedekah, orang yang berbuat baik. Lakukan sebanyak mungkin karena pasti akan balik. Jadi perbuatan baik apapun, jangankan yang luar biasa. Misalnya minum ini kan baik. Wong ya haus, amanatnya Allah ya menjaga fisik, menjaga tubuh. Kalau haus ya minumlah. Bismillah. Kecil, tapi langsung dapat balasannya. Hausnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu contoh fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Begitu kamu berbuat baik, menjaga tubuhmu, kamu langsung lihat hasilnya. Hausnya hilang. Oke, dan banyak contoh yang lain. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari teorinya Newton tadi. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Terus, ya meskipun maunya Newton bukan ke situ sebenarnya, kita maknai ke sana. Mumpung ngaji filsafat. Kalau nanti ada yang protes, loh Newton maksudnya tidak begitu Pak. Oh ya berarti ada filsafat baru. Karena Newton nggak begitu, berarti itu filsafat baru dari ngaji filsafat.